Kami sudah coba apa yang kami bisa, tapi kerja belum selesai. Belum apa-apa. Kami sudah beri, kami punya jiwa. Kerja belum selesai. Belum bisa diperhitungkan arti 45.000 jiwa. Kami cuma tulang-tulang berserakan. Tapi adalah kepunyaanmu. Kaulah lagi yang tentukan nilai tulang-tulang berserakan. Saat ini Surabaya tumbuh menjadi kota metropolitan terbesar kedua di Indonesia setelah Jakarta. Surabaya tumbuh menjadi pusat bisnis, perdagangan, industri, dan pendidikan. Lalu pertanyaannya, bagaimana suasana Surabaya di masa kerajaan dari abad 18 sampai 19 atau antara tahun 1700 sampai sebelum 1900? Jawabannya, Surabaya adalah kota kerajaan yang indah dan eksotis. Ia dijuluki sebagai Amsterdam from the East atau kembaran Amsterdam dari timur. Surabaya sejak pertama dibangun ditata dengan perencanaan yang sangat matang. Tidak ditata oleh pemerintah kolonial Belanda, namun oleh kearifan lokal orang-orang besar Surabaya. Kota ini dibangun dengan tidak sekedar memburu estetika, namun mempertimbangkan spirit energi alam. Keseimbangan antara kekuatan, pertahanan, aktivitas dagang, dan spiritualisme Jawa pesisiran menjadi wajah dari Surabaya. Pada awal abad ke-17, seorang petualang Belanda, Arthur Giesel, tiba di Surabaya dan sempat mencatatkan kekagumannya. Catatan tersebut menjadi sebuah buku, yakni Ekspedisi Surabaya ke Pasuruan pada tahun 1706. Sisi kekaguman itu masih bisa dirasakan saat ini. Sisa kerajaan itu masih ada. Salah satunya yaitu Kampung Keraton yang kini diapit Jalan Kramat Gantung dan Jalan Pahlawan. Permukiman para penggawa keraton alias rumah pejabat berada di barat keraton karena sisi barat sebagai simbol spiritual. Saat ini perumahan pejabat atau penggawa keraton tersebut menjadi Kampung Tumenggungan dan Maspati yang ada di sisi barat Jalan Bubutan. Disinilah dulu tempat tinggal Tumenggungan dan Patih untuk urusan kerjaan. Sedangkan Kampung Maspati berada di tengah kota Surabaya, 500 meter dari Monumen Tugu Pahlawan. Kampung ini dikelilingi bangunan modern, namun penuh dengan sisi budaya, kearifan lokal, dan tradisi-tradisi kampung yang tetap terjaga. Bangunan-bangunan dan barang-barang peninggalan Kerajaan Mataram masih terawat hingga saat ini. Hal ini tidak terlepas dari peran serta warga Kampung Lawas Maspati yang terdiri dari 350 kakak dan 1.350 jiwa. Kalau Mas sudah pernah mendengar belum Kampung Maspati itu? Pernah. Oh, belum pernah ya? Baru dengar. Belum tahu ya. Tidak tahu. Belum tahu. Belum tahu. Belum tahu.
Tahu nggak di Surabaya itu ada yang namanya Kampung Lawas Mas Pati? Enggak. Enggak, belum tahu Mbak, belum sampai sana Mbak. Tahu nggak di Surabaya itu ada namanya Kampung Lawas Mas Pati? Wah, kalau itu kurang tahu. Iya, kalau Kampung Lawas Mas Pati sendiri, kalau dari sisi kita bisa menelisik kata Mas Pati itu dari sisi etimologis ya. Secara etimologis kan Mas Pati itu dari kata Mas Patih ya. Karena tempatnya Patih, jadi kemungkinan besar daerah-daerah di sekitar itu memang daerah kediaman tempat Patih. Patihnya siapa? Patih dari Kerajaan Surabaya ya. Jadi Kerajaan Surabaya itu dulu kalau kita lihat peta-peta lama, kemudian dicocokkan sama keterangan-keterangan yang ada dalam catatan-catatan para petualang dari Inggris, para pedagang dari Eropa ke sana, itu letak keraton Surabaya memang ada di sekitar Tugu Pahlawan hari ini. Maka nggak heran kalau kediaman para pejabatnya termasuk patihnya ada di sekitar situ, maka ada nama Kampung Mas Pati di situ. Hal ini sama juga bisa dengan kampung-kampung yang ada di sekitarnya seperti Kampung Bubutan, Kampung Kawatan, Kampung Praban gitu kan. Di situ kampung-kampung itu secara etimologi juga menunjukkan karakter dari penduduk masing-masing. Misalnya kampung Kawatan tempat orang-orang yang industri berkawat di situ, industri bubut ada di Bubutan gitu. Kalau Praban tempat Prabu, kediamannya Sang Prabu itu ada di Praban. Nah, Mas Pati dari situ. Nah, tetapi sayang sekali tidak ada situs yang menunjukkan adanya bangunan-bangunan dari masa Kerajaan Surabaya itu maupun Kadipaten Surabaya. Yang ada di Kampung Mas Pati itu ada kuburan yang makam yang dipercaya masyarakat sebagai makam yang babat alas. Yang babat alas itu yang mendirikan kampung tersebut. Nah, istilah Kampung Lawas Mas Pati sendiri, nama itu sendiri muncul. Nah, kampung sendiri itu sekali lagi muncul dalam dalam program project Kampung Verbetering. Kampung Verbetering itu kampung improvement project yang digagas oleh pemerintah Belanda, dan dalam hal ini dilaksanakan tidak hanya di Surabaya saja tapi juga di beberapa kota di Hindia Belanda termasuk Batavia. Nah, kampung-kampung ini seperti yang ditulis oleh Bill Frederick dalam masyarakat kolonial akhir di Surabaya sendiri, kampung itu bukanlah suatu enclave, bukanlah suatu tempat semacam desa atau perkampungan yang terjebak dalam suatu urban, tapi memang kampung-kampung Surabaya sendiri pada dasarnya karakternya memang sangat urban ya. Masyarakatnya urban dalam artian masyarakatnya hadir itu berupa pendatang-pendatang yang kemudian berkumpul dengan masyarakat, berdiam dan berdomisili di tempat tersebut. Jadi bukan kampung yang terjebak dalam perkembangan kota. Maka oleh karena ada kebutuhan akan kebersihan higienitas kampung dan perumahan kota modern Surabaya waktu itu, HMIT juga akhirnya memperhatikan wilayah-wilayah perkampungan, termasuk Mas Pati di situ. Selain itu juga ada Peneleh dan lain sebagainya. Jadi diset seperti itu. Jadi kita harus kritis sendiri melihat Kampung Lawas itu mana yang benar-benar lawas, mana I got the cash in the bag, stadium packed. Born a rock star in this life, gon' live it up on the attack. Baby, I'm bad, I just wanna get caught up in this life. I'm crazy, I'm mad, doing no cap. Only God wants, so you better go live it up. Cash in the bag, stadium packed. Baby, I'm bad, baby, I'm bad. I just wanna stay bad, stay mad. Chip on my shoulder cause they treat me like an outcast. I ain't gonna take that, stay back. I'll be swinging hard till the hits come in all caps. I ain't gonna lay back, pray that someone's gonna help me. Ain't nobody like that. I ain't gonna wait, that's all fact. Give me one shot and I'll never get the throne back. I'm sick of being cautious, I'ma go cause something, can't stop this. I'ma steal everybody's lane, call it shoplift. Sick of hearing everyone complain when they thoughtless. Taste the pain, it's like candy canes. It makes me go change into a better frame, into a better name. Society's insane, we all live for fame, yeah. Cash in the bag, stadium packed. Born a rock star in this life, gon' live it up on the attack. Baby, I'm bad, I just wanna get caught up in this life. I'm crazy, I'm mad, do it no cap. Only God wants, so you better go live it. Dan sebagainya. Padahal kampung inilah yang penuh dengan historis dan penuh dengan cerita. Itu harapan kami dan tujuan kami, sehingga Kampung Lawas Mas Pati itu menjadi brand kami, sehingga orang-orang paham tentang sejarah. Kalau sudah bicara lawas, berarti orang-orang bertanya
kok bisa lawas, sejarahnya apa, itu harapan kami. Ceritakan. Dulu zaman dulu ini kan sekolah ningrat Ongkolu, sekolahnya Ongkolu. Jadi semua anak-anaknya kelahiran sini semua. Jadi ya di sekarang buat sekolah apa? Kunjungan para wisata. Ini rumah. Selama perjalanan rumah ini sudah pernah direnovasi apa aja? Belum pernah. Masih asli ini sebelum ada pompa sampai ke dalam jalan. Bapak tahu nggak Pak artinya cagar budaya? Cagar budaya itu apa? Cagar budaya. Oh Bapak, apakah selama Bapak meninggali tempat ini, menempati tempat ini itu apa ada orang Belanda yang mungkin kesini untuk Tidak ada sama sekali. Oh, tidak ada. Hanya kunjungan ada dari Belanda asli. Ada yang masih ada saksi hidup, masih ada. Sunan Auri dulu kesini itu umurnya waktu itu 9. Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headaches stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. Kan dijaga Belanda. Dulu itu untuk orang-orang yang sudah untuk dulu ini desa. Sewaktu Bapak masih kecil di sini masih ada orang Belanda nggak Pak? Ada. Satuan. Oh Bapak, apakah waktu selama Bapak itu bapaknya sampai itu pernah menceritakan tentang perebutan kekuasaan di sini atau gimana masyarakatnya gitu? Ini rumahnya buat waktu itu kosong, susah cari tempat. Bapak saya pulang dari Sulawesi tugas zaman tentara Hero, terus langsung masuk sini, gitu. Terus buat rumah tangga, sampai anaknya lahiran sini. Jadi rumah ini kosong, nggak ada yang berani nempati kalau lain bapak saya, tentara. Ya sudah di sini berapa tahun Bu? Saya mulai lahir di sini. Mulai tahun berapa itu Bu ya? Saya lahirnya tahun 50 di sini. Itu situasinya sama sekarang perbedaannya apa aja? Perbedaannya banyak sekali. Iya Bu, mungkin bisa dijelaskan Bu. Jalan yang sekarang bagus. Dulu kan masih becek ya. Terus rumah saya itu masih ini tidak lantai. Rumah saya sekarang lantai. Ya jauh berbeda dengan sekarang. Terus kalau apa namanya menjadi kampung wisata itu sudah dari sejak kapan Bu ya? Kampung wisata itu ya sejak sebelumnya sebelumnya Pak RW yang sekarang. Itu sudah mulai dicoba itu ya. Terus Pak RW yang sekarang ini lebih diangkat lagi. Nek niki kata orang yang datang ke sini itu gara-garanya baru ya Bu, maksudnya iya, barusan ini. Iya, wong anyar-anyar iki sing lawas-lawas wis padha pindah-pindah, nek sing pindah rono, nek sing pindah rene ngono. Sing lawas iku ya omahku kono. Lawas saking didandani. Di sini orang Jawa semua ya Bu? Ya ono sing biyen akeh wong Jawa, terus Cina saiki akeh Cina tok sing Jawa Mas Saiti. Biyen iku Jawa tok, kan wong ya ono Cina siji loro saiki tambah. Oke. Oh alah, geng. Dua, tiga. Terima kasih Kampung Lawas Mas Pati. Kampung Lawas Mas Pati. Oke, 2, 3. Terima kasih Kampung Lawas Mas Pati. 1, 2, 3. Terima kasih Kampung Lawas Mas Pati.